Tapi begitu kasus pagar laut terungkap, sertifikat laut terungkap, pemain utamanya diselamatkan. Yang ditumbalkan hanya arsip. Per Januari 2026 ke depan, itu seluruh bukti alas hak kepemilikan tanah adat yang dimiliki rakyat itu tidak akan dianggap sebagai bukti pemilikan diri, kikir, komoditi, semua tidak dianggap. Nah, oligarki kalau main ngerampas gampang, tinggal main dengan BPN. Nah, yang punya diri ini kalau menggugat di pengadilan nggak punya nilai karena tidak dianggap sebagai bukti kepemilikan. Kami melihat Banten itu seperti palang pintu, Bapak-Bapak sekalian. Kalau Banten jebol, seluruh wilayah laut kita, termasuk tanah daratan kita, habis. Terlepas di antara kita ada catatan, mungkin ada kekurangan, ada yang kurang pas, toh di tetap saudara. Jangan mengalihkan perlawanan kita masuk pada perangkap di antara kita saling curiga, berprasangka, saling serang terbuka. Nah, kalau begitu berarti berhasil mereka mengadu domba kita seperti Belanda dulu. Saya nggak punya tanah 1 jengkal 1 meter pun itu tidak dipersoalkan. Motifnya apa? Wong kagak punya tanah, bela-belain orang Banten. Kepada Pak Zainuddin kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar, ahmaduhu wa askuruhu wa astaghfiruhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa rasulah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Bersyukur kehadirat Allah, alhamdulillah kami datang tidak jauh sih, tapi menurut kami cukup lumayan effortnya untuk datang kemari, sehingga mohon ini bisa dijadikan ukuran parameter bahwa kami datang dengan segala keseriusan, niat baik, dan ingin membangun satu hubungan yang dibangun di atas asas saling mempercayai. Dan saking pentingnya acara ini, Bapak-bapak sekalian, dari kami hadirkan nih tentara-tentara walaupun sudah purnawirawan gitu. Ini saking pentingnya agenda, bahkan beliau mengagendakan waktu untuk datang karena juga diantaranya percaya bahwa acara ini diselenggarakan oleh para pejuang yang kami yakin perjuangan ini tidak bisa sendiri, maka butuh sinergi, butuh saling memahami, butuh ada batasan-batasan koridor untuk saling bisa melengkapi kekurangan satu dengan yang lainnya. Makanya saya perkenalkan, yang pertama kami bawa tentara. Di samping kanan saya ini Mayor Jenderal Purnawirawan Pak Sunarko. Tentu bagi masyarakat di Banten tidak asing dengan beliau karena beliau lama mengabdi di kesatuannya di wilayah Banten begitu. Kemudian yang kedua, tentu bagi yang era old dan hari ini alhamdulillah oleh Allah diberikan nikmat panjang umur sehingga masih hidup sampai hari ini, tidak akan juga asing dengan sebelah dari Pak Sunarko, yakni Majen TNI Purnawirawan Samsu Jalal. Ya, beliau ini bisa disebut polisinya polisi, polisinya tentara. Jadi Verdi Sambo pun kalah. Karena Verdi Sambo itu baru polisinya polisi. Beliau ini polisinya ABRI ya. Polisi dan tentara beliau. Dulu beliau adalah mantan dan POM ABRI zaman era Soeharto lah. Kira-kira begitu. Dan alhamdulillah hari ini juga dengan niat baik, kepercayaan dan saling percaya datang dalam rangka merajut ukhuwah Islamiyah di momentum Idul Fitri. Selanjutnya ini dari barisan aktivis yang boleh disebut sebagai dalang ya, kalau bisa disebut otak atau dalang di balik aksi-aksi pembelaan PIK 2. Yang pertama kali di Kohot yang heroik sekali, itu beliau yang mengkoordinir aksi dari Jakarta. Bang Marwan Batubara, Ketua Petisi 100. Selanjutnya di sebelah kanan Bang Marwan ini mungkin sering berseliweran wajahnya di video-video begitu. Ya, bahkan saya sempat dapat pesan langsung dari Buya Anwar Abbas.
Ustadz Ahmad. Nah, kadang-kadang kami komunikasi, saya dipanggil Ustadz. Ini siapa Ustadz? Kok luar biasa gitu. Oh, itu tim advokasi melawan oligarki rakus perampas panah rakyat. Nah, begitu. Bu Kurnia Triroyani. Begitu. Sengaja kami bentuk tim namanya melawan oligarki rakus karena memang ini pengusaha yang rakus gitu. Tidak pernah merasa kenyang sampai zolim terhadap hak-hak rakyat. Maka kami bentuk tim advokasi melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat. Salah satu andalan kami ya kalau di dunia advokat itu ya Sri Kandinya ini ya Bu Kurnia Triroyani ini begitu. Ya begitu. Selanjutnya di sebelah kanannya itu yang sering menggugat karena organisasinya namanya Aliansi Rakyat Menggugat. Nah, beliau ini juga yang sering turun ke lapangan, kegiatan hari-harinya ngaspal katanya begitu. Namanya Bu Menu Wulandari. Nah, beliau ini juga yang adu kekuatan ya dalam konteks aksi di Kohot karena sempat ada preman bayaran yang memaksa kami untuk pindah lokasi. Kami koordinasi dengan panitia, kami pindah lokasi, ternyata ibu-ibu tetap berani berbenturan, tapi alhamdulillah ya beliau selamat begitu dan alhamdulillah bisa membersamai. Selanjutnya Bang Medi Juniarto juga ya, ini kalau Jakarta Amerika punya White House gedung putih, nah di Indonesia beliau ini yang punya White House. Tapi hari ini gedung putihnya di Jakarta yang biasa untuk kami rapat koordinasi sedang digempur gitu. Jadi beliau ini yang banyak jasa memfasilitasi kami rapat-rapat dan berbagai aktivitas lainnya, sekaligus tim advokasi juga dalam proses gugatan melawan PIK 2. Selanjutnya di sebelah kanannya, mohon maaf. Oh, udah selesai ya. Oh ya, di sebelah kiri saya ini Pak Ismet. Beliau juga ya tim teknis yang memang ikut andil besar dalam berbagai kegiatan aksi-aksi untuk menyampaikan pendapat, untuk memberikan pemahaman pada masyarakat tentang zolimnya proyek PIK 2. Ini Pak Ismet. Nah, beliau statusnya itu adalah Presiden KISDI dan insya Allah tidak akan dialihfungsikan jadi apa gitu karena tidak pernah ada pemilihan gitu. Jadi presiden terus insya Allah. Selanjutnya ini Pak Budiarjo. Nah, kalau tadi ada korban di 2012, Pak Budiarjo juga korban. Tanahnya 1 hektar diambil Agung Sedayu Group dan tidak kembali. Beliau justru dikena pukul, dikeroyok oleh preman, masuk bui bersama istrinya. Nah, sampai hari ini terus ikut juga mensupport perjuangan-perjuangan kita-kita, pemikiran untuk bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan selebihnya ada dari tim Aliansi Rakyat Menggugat banyak. Oh, ada satu Kolonel Nursam. Beliau membelok nih posisinya. Beliau ini juga dari tim penggugat dari Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia (FPPI). Ketuanya Kolonel Sugeng Waras. Beliau berhalangan hadir dan juga saya lupa titip salam juga dari Bang Saididu, berhalangan hadir karena masih di kampung. Tanya ke saya jadwalnya, waduh saya masih di kampung, jadi beliau juga tidak hadir. Nah, beliau ini juga salah satu penggugat prinsipal sama dengan Bu Menu juga di gugatan yang kami daftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian selebihnya saya kira saya perkenalkan secara umum ya, ada Dr. Julia Satari dan yang lainnya lah saya pikir ya, tidak disebut satu-satu tim dari Jakarta. Intinya yang pertama yang ingin kami sampaikan, saya lupa setelah puji syukur harusnya itu kan pakemnya sholawat salam ya. Kita bersolawat dulu kepada Rasulullah. Alhamdulillah kita mudah-mudahan istiqomah dan diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Yang pertama yang kami ingin sampaikan dari Jakarta karena momentum Idul Fitri 1444 Hijriah ini, kami sampaikan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kul amin wa antum bi khair minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin baik yang kami sengaja atau tidak sengaja. Mudah-mudahan momentum Idul Fitri ini selain membawa kita ke kemenangan karena berhasil melampaui Ramadan 1 bulan lamanya, juga bisa sampai pada kemenangan untuk memperjuangkan rakyat Banten dan seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, adapun latar belakang kedatangan kami, nanti juga mohon yang lainnya bisa ditambahkan dan nanti juga dari bapak-bapak juga bisa menyampaikan, diawali dari Haji Embai tentunya. Kami prihatin terus terang
karena ada upaya untuk memecah belah kita di kalangan rakyat dengan narasi-narasi yang sebenarnya tidak berdasar, yang menjauhkan kita pada objek persoalan yang sedang kita hadapi. Misalnya narasi pembelahan tim Jakarta, tim Banten, kemudian ini faksi itu. Bahkan kalau di sosial media itu saya prihatin, sesama ya wong Banten lah bisa dibilang begitu, bahasa saya itu sampai seperti menghunus pedang gitu loh. Padahal kan sama-sama korban. Dan kalaupun ada yang mendapat manfaat, kita juga harus ingatkan manfaat itu sementara. Pada akhirnya kalau sudah tidak dibutuhkan oleh oligarki, pasti dijadikan tumbal. Contoh yang paling konkret adalah kasus Arsin Kades Kohot. Kurang apa membela proyek ini? Dia paling terdepan. Tapi begitu kasus pagar laut terungkap, sertifikat laut terungkap, pemain utamanya diselamatkan. Yang ditumbalkan hanya Arsin. Dan kami punya data, tidak mungkin itu hanya dilakukan oleh seorang Arsin, baik pagar lautnya maupun sertifikat lautnya. Makanya saya sudah sampaikan kepada Bang Ma'mun Muzaki, kapan lain waktu kita bisa bahas lebih dalam tentang potensi perampasan tanah rakyat menggunakan PP 18 2021. Kalau lautnya modusnya itu reklamasi menggunakan pasal 66 dengan dalih dia punya hak untuk melakukan reklamasi terhadap status tanah yang diklaim sebagai tanah hilang, padahal tidak pernah ada tanah musnah. Yang ada itu tanah fiktif. Karena sertifikatnya dibuat juga abal-abal. Tapi mereka selalu mengklaim ini dulunya daratan, terkena abrasi, maka ini dianggap tanah musnah. Dan sebelum penetapan tanah musnah di PP 18 2021 pasal 66-nya itu diberi kesempatan untuk melakukan reklamasi. Ini targetnya pagar laut itu dan sertifikat laut itu. Yang kedua yang lebih parah sebenarnya di PP ini adalah per Januari 2026 ini, 2006, 2005 masih ke depan ya maksudnya. Ya, per Januari 2026 ke depan itu seluruh bukti alas hak kepemilikan tanah adat yang dimiliki rakyat itu tidak akan dianggap sebagai bukti pemilikan. Giri, kikitir, kohir itu semua tidak dianggap menggunakan PP ini. Artinya apa? Nanti akan ada proses perampasan tanah yang lebih terstruktur, sistematis dan masif. Hari ini saja yang giri-giri kita masih diakui, itu di overlap kerjasama dengan BPN, saya nggak sebut oknum Pak, BPN gitu saja, dan dirampas. Bahkan yang sertifikat pun punya Charlie Chandra misalnya, atau punya Haji Fuad yang 200 hektar di Keronjo, itu dirampas. Apalagi nanti kalau PP ini, kan PP ini 2001, 5 tahun giri itu diminta untuk ditingkatkan peningkatan hak menjadi SHM atau SHGB. Begitu 5 tahun nggak dilakukan, ini nggak dianggap sebagai bukti kepemilikan. Nah, oligarki kalau main ngerampas gampang, tinggal main dengan BPN. Nah, yang punya giri ini kalau menggugat di pengadilan nggak punya nilai karena tidak dianggap sebagai bukti kepemilikan. Nah, ini yang memang ke depan harus kita pikirkan persoalan besar ini. Dan sebenarnya persoalan besar ini saya sudah juga bilang ke Bang Ma'mun, kalau penyelesaian secara hukum nggak akan selesai. Misalnya kita judicial review ke Mahkamah Agung, kalau PP terhadap undang-undang kan ke Mahkamah Agung. Kuat dugaan oligarki sudah menguasai seluruh peradilan kita. Satu-satu jalan adalah politik. Judicial secara politik melalui 2 pendekatan. Legislative review kalau itu terkait undang-undang, atau executive review kalau itu PP. Maka kita berharap ke depan gerakan masyarakat kita ini untuk mendorong kekuasaan eksekutif untuk mereview PP tadi. PP tadi dibatalkan, bahaya sekali PP ini. Nah, ini mungkin dalam situasi yang terpisah nanti bisa kita bahas juga, karena kita tidak ingin momentum melawan PIK 2 itu berhenti, padahal banyak hal lain yang bisa kita perjuangkan bersama untuk menyelamatkan bukan hanya rakyat Banten, tapi rakyat Indonesia. Yang kedua, kami melihat Banten itu seperti palang pintu, Bapak-Bapak sekalian. Kalau Banten jebol, seluruh wilayah laut kita, termasuk tanah daratan kita habis. Kenapa? Karena fenomena pagar laut ini faktanya bukan hanya ada di Banten. Di Bekasi sudah ketahuan, bedanya kalau di Bekasi pemiliknya ngaku, langsung disanksi, suruh nyabut sendiri. Hanya di Banten, karena aguan mungkin terlalu kuat, tentara kita yang jadi korban suruh nyabut-nyabutin, kasihan saya sama tentara kita, TNI AL. Dan mohon maaf, per hari ini itu belum tuntas pagar laut. Masih ada. Dan yang saya sebut reklamasi tadi tidak menunggu proses untuk
menetapkan hak reklamasi berdasarkan PP. Yang ada di bibir pantai itu udah langsung otomatis mereka reklamasi. Lebaran kurang seminggu kira-kira, saya berkunjung ke Tanjung Pasir. Tadinya mau cek pagar laut karena lagi terjadi pendangkalan, kapal nggak bisa kami lewati. Nah, kami mendekati lokasi melalui proyek PIK 2. Agak agak mencari jalan pintas lah sampai kami. Itu bibir pantainya sudah bertambah. Modusnya ternyata kalau bibir pantai di sini, Bapak-bapak sekalian, mereka bikin tanggul di sini, air laut di sini dikeringkan, terus ditimbun tanah. Nah, kayak kalau istilah hukum ada istilah makan bubur ayam, kalau ini nambahin pinggiran bibir buburnya tadi, nambah. Itu terjadi. Nah, insya Allah mungkin 3-4 hari ke depan kami akan keliling dari kemungkinan dari Pontang sama nelayan Khalid untuk nyisir lagi pagar laut yang ada ini, agar masyarakat tahu bahwa ini nggak selesai. Walaupun sebenarnya dari status PSN-nya dengan diterbitkannya Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN 2025 sampai 2029, itu sebenarnya karena di 77 PSN, baik 29 PSN yang baru atau 49 yang carry over lanjutan yang lama, itu tidak ada lagi. PIK 2 tidak ada, BSD tidak ada, termasuk Rempang Eco City punya Tommy Winata nggak ada. Harusnya kan demi hukum selesai. Tapi proyek jalan terus. Kenapa? Karena mereka berdalih yang dikasih status PSN kan hanya di wilayah yang 1.755 hektar. Itu saja yang dihentikan, yang lainnya tetap jalan. Padahal saat membebaskan lahan yang lainnya, misalnya seperti punya Haji Fuad yang 200 hektar di Kronjo itu, narasinya ini PSN. Sehingga ketika Haji Fuad kemana-mana minta pertolongan, para pejabat pasang badan. Oh, nggak bisa Pak Haji, ini PSN, proyek negara. Jadi ketika mau membebaskan lahan, mereka berdalih ini PSN, sehingga rakyat itu seolah-olah tidak ada pilihan selain untuk menjual walaupun harganya sekenanya. Makanya kami sebut perampasan ini. Kenapa? Mengambil tanah dari pemiliknya tanpa keridoan, baik dengan harga yang kecil atau bahkan orang nggak mau jual tetap juga diambil. Di Kronjo ada sawah diuruk dulu, baru pemiliknya nego ke lurah. Nah, kades ini sudah menjadi kepanjangan tangan oligarki PIK 2, kepanjangan tangan Aguat. Makanya dalam kasus pagar laut kita udah dapat data, namanya itu ada Eng Chun Gojali, ada Ali Hanafi, ada Mandor Mehmet. Sengaja dibeloin, yang diambil Arsin pun akhirnya ditumbalkan di kasus pagar laut, seolah-olah dia yang bertanggung jawab, dia siap bayar 48 miliar rupiah. Padahal Pak Narko juga sudah berkali-kali mengatakan motifnya apa itu mau bikin kolam penangkaran buaya, bikin pagar laut, itu istilahnya Pak Narko, itu nggak masuk gitu loh. Nggak mungkin seorang Arsin yang bangun, apalagi dia yang bayar dendanya begitu. Nah, ini yang harus diketahui bahwa ini persoalan belum selesai. Karena itu saya sempat beberapa secara personal saya tidak ingin menggunakan ruang publik karena tidak semua bisa memahami dinamika, sehingga secara personal kawan-kawan aktivis Banten saya ingatkan, terlepas di antara kita ada catatan, mungkin ada kekurangan, ada yang kurang pas, toh di tetap saudara. Jangan mengalihkan perlawanan kita masuk pada perangkap di antara kita saling curiga, berprasangka, saling serang terbuka. Nah, kalau begitu berarti berhasil mereka mengadu domba kita seperti Belanda dulu. Ini kan nggak beda, penjajahan. Apa sih substansi dari penjajahan? Penindasan, pengambilan hak secara paksa, eksploitasi. Itu yang terjadi di PIK 2. Ada yang dipaksa di rumah sakit seperti kasusnya Haji Fuad. Ada yang di Agung Sedayu Group, di kantornya Agung Sedayu Group seperti Charlie Chandra. Ada yang menggunakan kasus lain, dibuat berseteru dengan keluarganya sendiri, seperti Agus Gunawan, orang Tanjung Pasir, anaknya Digul. Ada yang diambil dulu, kalau nanti sepakat nggak melawan lagi dilepas. Nah, itu Bang Haji di belakang juga begitu. Modusnya macam-macam. Ada justru yang di kantornya desa, jadi desa itu justru yang mengkondisikan. Aparat desa yang harusnya melindungi rakyat justru menjadi kepanjangan tangan Agung Sedayu Group. Nah, kenapa kami selalu tarik Antoni Salim dan juga Aguan? Agar apa? Pihak yang diuntungkan dari proyek ini kena pertanggungjawaban. Jangan sampai kita cuma diadu di sektor lapangan. Mereka kan selalu berdalih, kami tidak terlibat,
kami kasih harga bagus, lurah-lurah saja atau kepala desa saja yang bermain. Padahal mereka tahu semua nggak beres ini. Kalau ibarat dalam konteks kejahatan, maling motor lah contohnya yang sering saya gunakan. Agung Sedayu ini yang menerima hasil kejahatan tadi, penadah. Dan ini orang-orang DPR bukan nggak tahu, Pak. Makanya ketika kami masuk ke DPR untuk menyampaikan hal ini, sebenarnya bagi mereka bukan hal baru. Cuman sedikit sekali bagi orang yang punya pengetahuan itu bisa atau berani mengungkapkannya menjadi konsumsi publik. Padahal kita butuh ini, kita ungkap kepada publik agar apa? Perjuangan ini dibersamai oleh publik rakyat. Kalau kita hanya mengandalkan misalkan marahnya Pak Narko walaupun mantan Kopassus, semarah apapun nggak bergeming. Tapi kalau bisa seluruh rakyat marahnya seperti Pak Narko, luar biasa. Karena itu dalam konteks dakwah, nah kami juga memang harus diketahui, motif utama kami adalah dakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Karena kalau motifnya yang lain, itu selalu dipersoalkan. Saya dengan Bang Said Didu itu beda, diserangnya. Kalau Bang Said Didu karena punya tambak, luas kan, di Korea motifnya bela tambaknya biar harganya naik. Saya nggak punya tanah 1 jengkal 1 meter pun, itu juga dipersoalkan. Motifnya apa? Wong kagak punya tanah, bela-belain orang Banten. Itu yang saya kutip, inilah logika penjajah seperti yang disampaikan Khalid. Dia ingin memisah-misahkan kita dengan logika yang parsial, yang kecil. Nggak mau kita terintegrasi. Ya, maunya ya kita didisintegrasi, dipisah-pisah. Banten ya Banten, Jakarta ya Jakarta. Nah, padahal tadi saya kembalikan lagi, di Kerawang itu juga terjadi ya. Sudah ada 200-an hektar. Sertifikatnya, info yang kami terima sudah diserahkan ke kelurahan, ke desa, tapi belum dibayar sampai hari-hari. Dugaan saya ini juga dampak dari pergolakan di Banten. Jadi si oligarki nggak mau kehilangan cuannya kebakar. Kenapa? Kalau sudah bayar, proyek nggak jadi kan amsong, hangus. Padahal yang kita khawatirkan, saya juga ada info, ini tidak sekedar proyek bisnis biasa, ini proyek penjajahan dan infiltrasi kekuatan asing. Sederhana saja. Tanah yang dibeli hanya harganya 50.000, ada yang 30.000, ada yang masih diutang. Haji Fuad, walaupun sudah ada 200 atau 300 ribu per meter, sampai hari ini belum dibayar. Janjinya baru cuma 3 bulan, si Ali Hanafi Lijaya itu. Sampai hari ini belum dibayar, berarti kan ngerampok itu tanah. Ngerampok duluan. Nah, itu dijual, kemarin kami keliling di PIK 2 itu, ada yang harganya 29 juta per meter. Sudah nunggu hari kiamat tiba pun nggak mungkin orang-orang kita yang beli kalau semeter segitu. Mohon maaf, bukan mengecilkan kita, nggak mungkin orang Banten yang beli. Yang datang mana? Kemarin kebetulan saya dengan Haji Hambali di Wiratpik itu ketemu orang dari Singapura. Dia tanya, ini PIK 2? Iya, saya dari Singapura. Bahasa Indonesia kan kurang lancar. Dia mau investasi. Artinya mau dijual. Dan nanti kalau PP itu ya tidak ada hambatan, kepemilikan ini juga nanti bisa dimiliki oleh asing. Awalnya sewa bisa 70-90 tahun, nanti lama-lama milik asing. Nah kalau tanah kita sudah dimiliki asing, apalagi yang tersisa dari kedaulatan negara kita. Jadi kami berpikirnya tidak ansih soal orang dizolimi tanah yang diambil, tapi kedaulatan negara. Makanya isu di dalam gugatan kami yang diwakili oleh Purnawirawan Jenderal TNI, itu isu kedaulatan negara, jangan sampai ada negara dalam negara. Walaupun faktanya itu sudah terjadi. Selanjutnya yang paling penting menurut saya ini adalah agar ada sinergi dan juga saling memahami kerangka besar perjuangan juga goalnya, terlepas cara dan gaya berjuangnya masing-masing. Karena pernah kami rapat, ada 2 ide besar. Apakah perjuangan ini distrukturisasi menjadi satu komando atau biarkan jadi sel-sel terpisah tetapi tetap satu tujuan. Akhirnya disepakati biarkan sel-sel terpisah tetap satu tujuan, kita konsolidasi. Karena kalau satu komando distrukturisasi, satu diinfiltrasi, yang lainnya khawatir selesai gitu loh. Kalau selnya banyak kan ya kalaupun ada yang terbeli ya sudahlah, itu bagian dari ujian masing-masing, kita tidak perlu persoalkan dia, biarin saja, wong kita punya tujuan yang lebih besar. Kalau kita bahas 1-2 orang yang begitu kan habis kita waktu kita. Sementara oligarki aduan sama Antoni Salim yang untung beliung gara-gara bisnis ini, jadi ketawa ketiwi. Dan yang paling penting ini kami dapat info, tentu ini bukan info publik karena sifatnya ini info dari person-person pelaku bisnis itu. Jadi dugaan kuat industri properti ini juga akan menjadi lahan cuci uang, money laundry. Menurut informasi sudah ada sekitar
46 triliunan yang masuk, tapi gara-gara kita 46 triliun itu komitmen, yang sudah itu sekitar 13 atau berapa Pak? Yang masuk 14. 66 ya, mohon maaf, 66 triliun yang masuk 14, karena ini rame di hold, dihentikan, nggak mau angus kan. Nah, uang itu nggak jelas, bisa jadi uang korupsi, uang narkoba. Nah, kalau sudah masuk bisnis properti, kepemilikan tadi dianggap halal, jadi uang tadi dicuci, jadi properti yang seolah-olah legal. Dan ini sejalan, saya dapat video rapat sebelum PP ini keluar ya. Itu ada rapat itu seluruh oligarki properti kumpul, termasuk Aguan, termasuk Simas, Sinarmas dan yang lainnya. Salah satu keluhan mereka itu adalah, mohon maaf Pak, kalau kami ada yang beli properti jangan dipersoalkan duitnya dari mana. Kami jadi susah jualan properti kalau orang mau beli dipersoalkan duitnya dari mana. Padahal standar mempertanyakan duitnya dari mana itu agar tidak terjadi money laundry. Ini yang terjadi. Nah, terakhir nanti yang lainnya mohon disampaikan dan kita insya Allah akan menyimak karena kita juga butuh masukan, saran, nasihat dan saling update informasi yang ada di Banten dengan apa yang ada di kami di Jakarta. Terakhir saya hanya update gugatan kami itu terakhir masuk pada proses jawab jinawab tapi secara ikut, tidak melalui sidang biasa. Nah, dan sekali lagi ini persoalan politik bukan persoalan hukum, jadi bapak-bapak kita semua tidak boleh berharap dari putusan pengadilan. Jangankan 3 hakim, seluruh republik ini saja bisa dibeli oleh Aguan. Nah, yang bisa kita lakukan adalah apa? Menggerakkan seluruh rakyat untuk bicara dan menyadari bahwa masalah ini masalah bersama. Jangan ada logika parsial, yang penting bukan tanah gua, yang penting bukan banda gua, kemudian membiarkan saudaranya terzalimi. Maka itu sama saja dia sudah menyerahkan separuh dari kepentingan dia. Karena kalau saudaranya sudah selesai, nggak ada makanan lagi, kita juga dimakan semua. Karena ini rakus, nggak ada puasnya begitu. Itu yang perlu kami update dan insya Allah dalam waktu dekat kita juga akan melakukan tindakan-tindakan di luar non litigasi seperti kemarin di Komisi 3 kita kejar di Komisi 2. Komisi 2 sudah, kita kejar Komisi 3 bidang hukumnya. Agar kita bisa tekan Kapolri agar bertindak. Walaupun kita tahu kenapa Kapolri diam, karena di sana sudah dapat suapnya tanah untuk Brimob. Kita tahu markas Brimob, nggak mungkin itu kalau nggak punya markas itu Kapolri diam. Pasti bicara, biasanya kan selalu bicara Kapolri. Hari ini diam, lemes dia, nggak bisa ngomong apa-apa dia. Harus kita verifikasi dengan data-data fakta sehingga apa? Nggak bisa ada jalan lain kecuali menegakkan hukum. Nah, ini harus dukungan masyarakat. Seperti kasus Arsit, kasus Pagar Laut, itu kan terpaksa keluar setelah tekanan masyarakat begitu luasnya. Coba kalau dulu tidak ada tekanan masyarakat, tetap bisa dia simpan itu kasus Pagar Laut, walaupun ngejogrok itu pagarnya di tengah-tengah kita. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, karena yang paling penting ini masalah politik, maka yang paling penting gerakan kita ini adalah agar bisa melegitimasi otoritas politik dalam hal ini presiden, untuk menyelesaikan persoalan ini secara politik. Misalkan menghentikan proyek yang nggak peduli ini PSN atau tidak, hentikan dulu. Kezalimannya diselesaikan dulu, baru kalau mau membangun properti lagi pakai cara-cara yang normal. Nggak salah orang jual tanah kalau harganya bagus, tapi kalau dipaksa-paksa nggak boleh. Nah itu mudah-mudahan dengan gerakan kita ini melegitimasi Pak Presiden Prabowo untuk mengambil tindakan, karena ini tuntutan dari masyarakat sehingga Presiden mengambil tindakan. Sebab tanpa tuntutan saya lihat juga di lingkaran kekuasaan tak berdaya, tidak berdaya. De jure memang mereka itu yang ada di TV itu penguasa, de jure ya, mereka yang bicara. De facto yang mengendalikan bukan mereka. Contoh sederhana, Nusron Wahid, dia berani bohong depan publik. Katanya BPN itu ada pejabat BPN yang sudah kami sisi tegas dan diturunkan dari jabatannya. Ternyata orangnya udah pensiun. Pak Haji itu yang bilang, ini apa? Ini sama aja orang sakaratul maut ditembak ya kan? Kagak ada apa-apanya. Ya bener gitu. Sama juga si Sakti Wahyu Trenggono juga bohong. Bilang bahwa Pagar Laut itu tanggung jawabnya si Arsin, kan ini dagel ini. Nah, maksud saya kalau kita nanti sudah mampu mengkondisikan masyarakat, ada legitimasi bagi presiden, insya Allah saya meyakini presiden juga punya tujuan sama, tapi dia juga tidak berdaya dengan kondisi-kondisi di sekelilingnya.